People, well, you missed me. Well, nobody's perfect. Leave me. Okay. You fought up close. Try again. Come on. To be, I'm going to show you. Film ini diawali seorang wanita yang memasuki kandang kuda lewat belakang. Si wanita ini rupanya berniat mencuri seekor kuda. Si pencuri ini ketahuan oleh Robin. Robin adalah kelas bangsawan di daerah Nottingham. Ia merupakan pemilik kastel tersebut. Melihat kecantikan dari si pencuri membuat Robin jatuh hati. Robin juga siap memberikan kudanya hanya untuk berkenalan dengan pencuri tersebut. Si pencuri wanita pun memberikan namanya, dan ia bernama adalah Marian, seorang perempuan kelas biasa yang cerdas, berani, dan tangguh. Akhirnya Maria memutuskan untuk hidup bersama dengan Robin kastil tersebut. Hingga suatu hari Robin mendapat surat perintah wajib militer dari sang sheriff. Perintah itu tidak bisa diabaikan oleh Robin. Sebelum berangkat, Robin berpesan kepada Mariam untuk tetap menunggu di kastilnya sampai dia kembali. Dengan berat hati, Robin harus bergabung dengan pasukan perang salib Inggris di pelosok Afrika Utara. 4 tahun kemudian, di pertempuran Robin hampir mati ketika Robin kalah berduel dengan musuhnya John. Namun, tiba-tiba datang Guy yang langsung memotong tangan John. John adalah merupakan pimpinan perang Robin kala itu. Di perkemahan, Bin melihat siksaan terhadap tawanan yang telah disiksa. Robin merasa miris karena seorang tawanan yang bernama Salim dibawa untuk dipenggal. Ternyata Salim adalah anak dari John. Melihat hal itu, Robin tak kuasa menahan tindakannya itu. Ia menangkis Algojo dan menodong rantai tawanan itu. Namun ia harus berurusan dengan prajurit yang lain. Ia menjadi tak berdaya setelah Guy melancarkan panah pada tubuhnya. Salim tidak selamat, namun John berhasil menyelamatkan diri. Beberapa hari kemudian, Robin pulang dari peperangan. Robin sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Mariam. Sial, sesampainya di kastilnya, Robin sangat terkejut. Kastilnya kini telah rusak dan tidak terurus. Di pintu terdapat keterangan jika kastilnya telah disita oleh sheriff. Robin tidak memenuhi Mariam di dalam kastilnya. Akhirnya memutuskan mendatangi temannya yang berada di gereja. Tak sangat terkejut mendengar suara Robin karena 2 tahun sebelumnya Tak mendengar Robin telah gugur dalam peperangan. Tak kemudian memberitahu bahwa Mariam berada di pertambangan. Sebelum berbicara, Robin telah meninggalkannya. Sampainya di pertambangan, Robin sangat bahagia karena melihat Mariam. Tapi kebahagiaan Robin tiba-tiba berubah ketika seorang laki-laki mendatangi dan mencium Mariam. Robin merasa sakit hati. Ia mengurungkan niatnya menemui Mariam. Tengah perjalanan, tubuhnya semakin tak terkendali. Ia benar-benar frustasi. John yang memang mengikuti Robin menghampirinya, dan John menguatkan kembali Robin telah merencanakan sesuatu terhadap Robin. Rencana John tersebut mencuri kembali apa yang menjadi haknya dari pemerintah. Di malam hari, John menjadikan Robin sebagai pencuri, sedangkan siangnya menjadi bangsawan Loxi. Sementara itu, Mariam yang mendengar kabar bahwa Robin masih hidup untuk mendatangi kastilnya. Dengan senang hati, Robin ingin menemuinya, tapi dicegah oleh John. John mengatakan, jika Mariam terlibat, maka akan membahayakan dirinya. Dengan berat hati, Robin kembali memutuskan tidak menemui Mariam. Akhirnya, Mariam pergi, dan Robin kembali bersedih.
Robin kembali bersedih. Namun, John segera menghentikan tingkah laku konyol Robin tersebut. Sebelumnya, John adalah prajurit terlatih yang memiliki keterampilan sangat-sangat kuat dan mempunyai keistimewaan memanah yang sangat luar biasa. Ia pun melatih Robin, dan John juga memberikan sebuah busur yang membuat Robin semakin tangguh. Hari demi hari, latihan Robin berkembang semakin pesat. Malam telah tiba, maka Robin melancarkan aksi pertamanya. Robin juga diberikan sebuah sal milik anaknya John. Kemudian sal tersebut menutupi wajahnya oleh Robin. Target pertamanya adalah mencuri hasil dari pajak yang ditarik paksa oleh para tentara. Latihan Robin nampaknya berhasil. Dengan mudah Robin mengalahkan beberapa pasukan. Robin kemudian pergi dengan membawa uangnya. Keesokan harinya, Robin menjalankan aksi keduanya, yakni berperan sebagai bangsawan Loksi. Robin menemui Sheriff dan memberikan sumbangan untuk membantu perangan. Sheriff sangat terpukau melihat kedermawanan Robin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Robin di gereja, di mana bangsawan yang lain hanya menyumbang dengan 1 keping uang saja. Namun, tidak untuk Robin. Robin menyumbang puluhan keping yang membuat Sheriff dan orang-orang yang ada di sana terpukau kepadanya. Ketika hendak keluar dari gereja, tiba-tiba Robin dihentikan oleh Marian. Kerinduan yang dialami Robin hampir saja terbawa di saat bertemu dengan Mariam. John segera mencegahnya. Kemudian Robin pergi meninggalkan Mariam. Di luar gereja, John berencana mencuri di gereja benar saja. Beberapa saat kemudian, Robin berhasil mencurinya. Di malam harinya, Robin mendatangi rumah Mariam dan meninggalkan sekantong uang di depan pintu. Hari berikutnya, diam-diam, Robin masih mendatangi Mariam. Mariam saat itu sedang berbicara dengan temannya dan mengatakan bahwa ada seorang yang memberi uang yang mungkin orang tersebut adalah si pencuri. Mariam juga mengatakan alangkah baiknya jika diberikan orang-orang miskin. Setelah mendengar percakapan Mariam, di aksi berikutnya, Robin memberikan hasil curiannya kepada orang-orang miskin tertentu. Itu membuat sukacita bagi si penerimanya. Robin kembali berbincang dengan Sheriff. Robin bahkan menawarkan bantuan 1000 keping koin di setiap minggu. Sheriff yang serakah terhadap uang langsung luluh terhadap Robin. Di aksi berikutnya, Robin menginginkan target yang lebih besar. Ia ingin menyerang Dewan Keuangan. Ternyata Robin benar-benar melakukannya. Robin berhasil masuk, namun aksinya ini diketahui. Robin segera bergegas menyelamatkan diri. Robin kini dikepung oleh prajurit. Dan susah payah, Robin berhasil keluar. John dan kereta kudanya menjemput Robin keduanya. Keduanya berhasil lolos dari kejaran prajurit. Robin menyesalkan aksinya karena tidak menghasilkan apa-apa. Justru, Robin terkena panah di pahanya. Berbeda dengan John justru menganggapnya berhasil karena telah memancing kardinal datang dari Roma. John menjelaskan bahwa kardinal orang paling berpengaruh di dunia. Setiap ucapan apapun yang diucapkan kardinal kepada Sheriff, dia harus mendengarnya. Di malam harinya, pesta penyambutan kardinal telah dimulai. Para tamu bangsawan telah menghadiri tempat Sheriff. Ketika Robin masuk, dia bertemu dengan Gaib, sang pemimpin di waktu ia berperang. Gaib mengatakan bahwa kedatangannya untuk menangkap si pencuri di sana. Di dalam pesta, Mariam merencanakan pencurian dan mencuri salah satu bangsawan dan memberikan kepada Mariam. Mariam lalu mencuri salah satu berkas milik Sheriff. Ketika kardinal datang, ia meminta ruangan khusus untuk bicara dengan Sheriff. Robin tidak punya akses, kebingungan mencari cara. Kemudian datanglah Tak yang kemudian dilempar ke dalam. Robin melaporkan bahwa Tak telah mencuri kunci. Tak hampir saja dibunuh oleh Sheriff. Namun Robin
mencegahnya. Dia mengatakan dia tidak ditakuti dari kematian, melainkan dari gereja, yang kemudian disetujui oleh Sheriff. Aksi tegas Robin mendapat perhatian dari Kardinal. Sheriff mengatakan bahwa dia adalah kepercayaannya. Kemudian Sheriff juga datang di meja besar, yang artinya Robin diizinkan tetap berada di ruang tersebut. Kemudian Kardinal melanjutkan pembicaraannya tentang perang. Ia menyebut bahwa pendanaan untuk Arab harus segera dikirim supaya pasukan Arab bisa mengalahkan Inggris. Melalui pasukan Arab, rencana Kardinal adalah untuk menaklukkan kendali raja mereka. Sheriff pun ditekan untuk secepatnya memenuhi pembiayaan tersebut. Akhirnya Sheriff memutuskan untuk menyerang tambang dan mengambil semua yang dimilikinya. Tanpa basa-basi, mengajak John kembali pergi ke tambang. Di sana ternyata sudah mengalami kekacauan. Prajurit Sheriff telah sampai terlebih dahulu. Karena ingin menyelamatkan anak kecil, Mariam harus terlibat masalah dengan para prajurit. Robin bersama John segera menolong Mariam. John mengambil alih kusir, sedangkan Robin berjaga di belakang. Aksi Robin menarik perhatian Guy. Guy bersama prajuritnya mengejar kereta Robin. Di tengah kereta yang melaju, Maria dikeluarkan oleh Robin. Tanpa diduga, ternyata Mariam mengenali Robin. Pada saat itulah Mariam tahu siapa sebenarnya Robin Hood. Kejar-kejaran berhenti ketika kereta dia dipanah dengan peledak. Mereka terpaksa melompat dari kereta. John memerintahkan Robin dan Mariam untuk segera kabur. Sedangkan John seorang diri menghadang para prajurit. Akhirnya John ditangkap oleh Guy. Robin dan Mariam lolos dari kejaran Guy. John yang ditangkap segera dihadapkan kepada Sheriff, minta untuk memberitahu siapa sebenarnya Robin. Tapi usaha Sheriff sia-sia karena John sama sekali tidak membongkar apapun tentang Robin. Keesok harinya, Mariam pulang ke rumahnya. Will yang merupakan kekasih Mariam nampak sedang berkemas-kemas. Ternyata Will bersama sebagian penduduk memutuskan pergi meninggalkan pertambangan. Will kemudian mengumpulkan orang-orang yang menghasut untuk pergi. Tapi salah satu warga menolak gagasan Will. Kemudian ia menegaskan sebaiknya tetap tinggal dan melawan mereka. Will yang meragukan kekuatan bertanya kepada Maria, ingin melawan apa? Apakah dengan pacul dengan skop? Kemudian datang seseorang lelaki yang bertopeng dengan mengatakan masih ada pilihan lain. Laki-laki tersebut adalah Robin Hood. Will mengatakan bahwa Robin Hood tidak punya hak suara karena dianggap oleh orang luar. Mendengar hal itu, Robin membongkar jati dirinya. Robin membuka topengnya dan terkejut oleh masyarakat situ. Kemudian Robin menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Robin juga memberitahukan rencana Sheriff selanjutnya. Kemudian Robin juga berharap untuk membantunya untuk memerangi Sheriff tersebut. Akhirnya mereka semua setuju. Bahkan Will sepakat untuk menyerang Sheriff. Di dalam puri milik Robin, mereka menyusun strategi untuk menyerang pasukan Sheriff. Setelah itu mereka membuat terowongan. Sementara itu Sheriff membawa uangnya untuk mengirim ke Arab. Di sepanjang jalan keamanan diperketat. Namun Robin dan warga memiliki rencana lain. Sementara itu John yang masih ditahan di penjara dapat meloloskan diri, berjalan keluar, namun langkahnya berhenti ketika melihat sesuatu. Lanjut dengan Sheriff, di sebuah perjalanan salib raksasa dijatuhkan oleh warga untuk menghalangi jalan Sheriff. Sementara dari belakang warga telah membawa bom molotov untuk melemparkan ke pasukan Sheriff. Kekacauan mulai terjadi. Robin yang dekat dengan penjaga terowongan dan menjatuhkan bom jatuh ke dalam terowongan Robin. Satu persatu kantong yang berisikan uang diangkat oleh Robin dan teman-temannya.
Namun sial, Mariam yang mengambil kantong terakhir dipanah oleh Guy. Robin segera menyelamatkan Mariam, namun dirinya lah yang terkena panah. Busur itu menancap di dada Robin, kemudian Mariam mencium Robin dan mencabut busur dari dadanya. Will yang merupakan kekasih Mariam tampak sengaja menyaksikan Robin dan Mariam berciuman. Saat itu juga Will merasa kecewa. Namun tiba-tiba Will dihantam prajurit hingga tak sadarkan diri. Sementara itu Robin dan Mariam menutup jalan terowongan tersebut. Namun Guy berhasil masuk sebelum jalan ditutup. Akhirnya Guy mengetahui siapa Robin Hood benarnya. Guy kemudian bertarung dengan Robin, dan Guy pun dapat dikalahkan. Setelah di luar terowongan, Robin tidak mendapatkan Will di sana. Robin dan Mariam akhirnya kembali ke medan pertempuran. Setelah menemukan Will dan segera mendatangi Will. Namun Will telah patah hati kepada Mariam. Ia kemudian mengusir Mariam. Melihat kekacauan yang semakin menjadi membuat Robin sangat miris. Robin akhirnya menghentikan kekacauan itu. Ia akhirnya menyerahkan diri kepada Sheriff. Kemudian ia dibawa ke dalam gereja dan dihadapkan kepada Sheriff. Robin mendapat siksaan di dalam gereja tersebut. Di tengah kondisi yang tak berdaya, Robin kemudian melihat salah satu tangan prajurit yang menggunakan tangan besi. Robin tahu bahwa dia adalah John. Benar saja, John akhirnya menghantam Sheriff dan membunuh pengawal Sheriff yang lain. Kemudian John dan Robin menggantung Sheriff. Sheriff pun mati di dalam gereja tersebut. Kemudian Robin, John, Mariam, dan Tuck menemui warga telah membawa hasil curiannya. Mereka semua akan pindah ke tempat yang baru. Film akhirnya ditutup oleh Will yang merasa sakit hati dan memutuskan untuk menggantikan jabatan Sheriff. Film pun selesai. Dan yang belum subscribe, like, dan komentar, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.